Halo semuanya, selamat datang di Pada Suatu Film. Di video kali ini kita akan melanjutkan serial One Piece live action episode 3. Bagi kamu yang belum nonton episode-episode sebelumnya, lebih baik kamu tonton dulu ya, agar cerita yang kamu tonton di video ini lebih seru. Sebelum mengikuti petualangan Luffy dan teman-temannya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan cerita episode selanjutnya. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita bahas One Piece episode 3. Scene diawali dengan menampilkan seorang anak laki-laki yang berlarian sambil berteriak memberitahu warga kalau ada bajak laut yang datang ke desa mereka. Tetapi warga di sana tidak mempercayai anak kecil itu karena dia sering berbohong soal bajak laut. Hingga dia beranjak dewasa, dia tetap melakukan hal itu. Hingga ada pria tua di desa itu yang memarahinya. Anak laki-laki itu bernama Usopp. Scene selanjutnya menunjukkan Luffy dan teman-temannya. Luffy sedang menunjukkan bendera bajak laut yang ia buat kepada Nami dan Zoro. Setelah itu Zoro memberitahu Nami kalau ada kebocoran di kapal mereka. Lalu mereka berdiskusi untuk mendapatkan kapal baru yang layak untuk berlayar. Lalu mereka memutuskan untuk ke pulau terdekat dari mereka saat itu, yaitu Pulau Seirup. Beralih ke kapal laut marinir, di sana mereka sedang berlatih. Lalu terjadi kesalahpahaman antara Koby dan Helmeppo. Di sana Koby ingin memperbaiki ulang simpul tali yang telah diikat oleh Helmeppo. Namun dia marah karena merasa diremehkan oleh Koby. Tiba-tiba wakil Laksamana Garp menegur mereka lalu menanyakan siapa yang telah mengikat simpulnya. Lalu Koby menjawab itu adalah dia. Lalu Garp bilang kalau sepertinya Koby sudah berpengalaman berlayar. Setelah itu Garp mengajak Koby untuk bicara, sedangkan dia menyuruh Helmeppo untuk melanjutkan latihan tali temali. Scene selanjutnya menunjukkan Nami, Zoro, dan Luffy sudah sampai di Pulau Seirup. Pulau itu terkenal dengan rakitan kapalnya, jadi mereka segera mencari kapal pengganti untuk melanjutkan perjalanan mereka. Sementara itu, Buggy yang sebelumnya terpental jauh dari tempat sirkus datang kembali untuk mengumpulkan kembali bagian tubuhnya. Setelah itu datanglah seorang pria aneh bertubuh besar. Dia adalah anak buah Arlong yang datang untuk membawa Buggy kepada bosnya. Kembali ke Luffy dan teman-temannya. Mereka sedang melihat-lihat kapal di tempat perakitan kapal. Namun masalahnya adalah mereka tidak memiliki uang yang cukup untuk membeli kapal. Nami berencana untuk mencuri kapal dari sana. Namun Luffy tidak mau. Ia ingin mendapatkan kapal dengan cara yang jujur. Setelah melihat-lihat, akhirnya Luffy terpesona dengan satu kapal yang besar dan di depannya terdapat hiasan kepala domba. Luffy menghampiri kapal itu, lalu muncullah Usopp dari dalam kapal itu. Ternyata Usopp adalah pegawai di sana. Dan pemilik kapal-kapal itu adalah sahabat dekatnya. Akhirnya mereka berencana untuk menemui pemiliknya diantar oleh Usopp. Setelah itu mereka sampai di sebuah rumah megah pemilik kapal tadi. Saat akan masuk ke rumah itu, mereka dihadang oleh pelayan di sana. Pelayan di sana terlihat tidak suka melihat Usopp datang ke sana hingga dia dilempari pisau. Namun saat bersamaan, seorang gadis datang bersama pelayan pribadinya. Dia memanggil Usopp, dan ternyata dia adalah sahabat Usopp yang Usopp katakan tadi. Gadis itu bernama Kaya. Dia adalah anak dari pemilik bisnis kapal dan juga pewaris tunggal. Ayah dan ibunya meninggal saat melaut. Dan pelayannya tadi selalu melayani seluruh kebutuhan Kaya. Dia bernama Clador. Setelah itu Usopp memperkenalkan Luffy dan teman-temannya. Lalu Kaya mengajak mereka untuk makan malam di rumahnya, karena Kaya berulang tahun. Setelah itu mereka masuk ke rumah Kaya, lalu Usopp menyelinap kamar Kaya. Di sana ia memberikan kado ulang tahun dan menceritakan petualangannya yang disukai oleh Kaya. Padahal Usopp hanya membual saja, tetapi Kaya terhibur mendengar cerita dari Usopp. Kaya terlihat lemas seperti sakit parah. Ia selalu minum teh berwarna biru. Katanya itu membantu untuk menyembuhkan sakitnya. Sementara itu, Luffy, Nami, dan Zoro sedang bersiap-siap dan memilih baju untuk dipakai acara makan malam. Mereka agak kebingungan karena bajunya sangat banyak, bahkan satu ruangan terisi penuh. Saat itu mereka membicarakan bagaimana cara mendapatkan kapal.
Luffy dan Nami bertaruh untuk mendapatkan kapal itu. Luffy bertaruh dia akan bisa berhasil membujuk Kaya untuk mendapatkan kapal. Namun jika gagal, Nami boleh menjalankan rencananya, yaitu mencuri kapalnya. Sementara itu, pelayan di sana sedang menyiapkan makan malam untuk mereka. Ternyata makanan yang mereka masak mengandung racun, dan Clador yang menyuruhnya. Ternyata dia berencana untuk membunuh Kaya. Beralih ke scene selanjutnya yang menunjukkan Koby dan Garp sedang bermain permainan papan. Tidak hanya sekedar bermain, ternyata Garp melatih Koby untuk bertindak tegas agar Koby bisa menindak tegas seluruh bajak laut. Kembali ke rumah Kaya, semua orang di sana sedang makan, terutama Luffy yang makan banyak. Di sana juga ada Mary, seseorang yang mengatur keuangan dan bisnis keluarga Kaya. Saat itu Zoro sempat menegur Clador kalau dia pernah bertemu dengannya. Namun Clador menyangkalnya. Saat sedang di meja makan, Luffy membicarakan maksudnya untuk membeli kapal dari Kaya. Dan dia menceritakan kalau dia adalah bajak laut yang sudah mengalahkan bajak laut badut, menyusup pangkalan marinir angkatan laut, dan mengalahkan kapten angkatan laut si tangan kapak, sambil naik ke meja dan menghampiri Kaya. Lihat itu, Clador seperti kesal dan berteriak mengusir Luffy dan teman-temannya dengan alasan Kaya terganggu. Padahal Kaya tidak terganggu sama sekali, malah dia menyuruh Luffy dan teman-temannya untuk menginap karena sudah larut malam. Kembali lagi ke Koby dan Garp yang sedang bermain di kapal marinir. Mereka dihampiri oleh Helmeppo. Dia berniat melaporkan kalau dia menemukan puing-puing kapal dan terdapat bendera bajak laut topi jerami, di mana itu adalah kapal Luffy yang sebelumnya rusak. Lalu Garp memerintahkan marinir yang dipimpin oleh Koby untuk segera bersiap-siap mencari Luffy dan teman-temannya ke pulau terdekat. Kembali ke rumah Kaya, di sana terlihat Mary yang didatangi oleh Clador secara tiba-tiba. Mary menyampaikan maksudnya untuk menemui Kaya. Ia ingin membicarakan bahwa peralihan kepemilikan bisnis kapal yang diberikan kepada Clador adalah bukan hal yang wajar. Dan Mary tahu kalau Clador ingin memanfaatkan Kaya. Lalu Mary hendak pergi, namun dia melihat Clador yang tiba-tiba melesat berpindah-pindah tempat. Melihat itu, Mary sangat ketakutan. Namun, Clador diam-diam berada di belakang Mary dan menusuknya dari belakang dengan kelima pisau yang ada di tangannya. Scene selanjutnya menunjukkan Luffy dan Zoro yang keluar dari kamar mereka dan akan mencari makanan dan minuman. Lalu Nami sedang mencuri barang-barang di rumah Kaya, namun tidak sengaja Nami memasuki kamar Kaya yang sudah pasti ketahuan kalau dia sedang mencuri. Namun Kaya baik sekali, dia tidak marah, malah mengajak Nami mengobrol. Sementara itu, Zoro dan Luffy juga sampai di dapur yang ternyata ada Usopp di sana. Lalu mereka mengobrol juga. Di sana ia bercerita bagaimana dia bisa kenal Kaya. Begitupun Kaya dan Nami, mereka menceritakan hal yang sama. Saat Usopp dan Luffy mengobrol, Usopp memainkan ketapelnya. Lalu Luffy bilang kalau tembakan Usopp sangat keren. Usopp menjawab kalau ayahnya adalah seorang penembak jitu dari kru bajak laut. Namanya Yasop. Lalu Luffy kaget kalau Yasop adalah ayahnya Usopp. Karena Luffy kenal dengan Yasop, dan Yasop itu adalah kru bajak lautnya Shanks. Lalu Zoro bilang kalau dia butuh minuman. Dan Usopp bilang ada wine di basement. Dan mereka pergi ke sana. Sementara Luffy masih di dapur dan ia melihat makanan di panci. Dia memakan semuanya. Dan sebenarnya itu adalah makanan yang diberi racun oleh para pelayan di rumah Kaya. Sesampainya di basement, Usopp dan Zoro mencari wine yang Zoro inginkan. Namun tiba-tiba Usopp tersandung kaki seseorang yang terbaring di sana. Itu adalah Mary yang sudah mati ditusuk oleh Clador tadi. Saat Zoro mengecek tusukannya, dia merasa tidak asing karena ada 5 tusukan di dadanya Mary. Saat itu juga Clador muncul dengan pisau-pisaunya. Ternyata Zoro mengenalnya. Sebenarnya Clador adalah kapten bajak laut Black Cat. Dia bernama Kuro. Kabarnya sudah lama Kuro meninggal dibunuh oleh Kapten Morgan, marinir si tangan kapak. Namun ternyata itu hanyalah tipu daya saja.
Zoro langsung menyerangnya, namun Kuro dengan cepat menghilang dan berpindah ke belakang Zoro. Saat hendak menyerang lagi, kepala belakang Zoro dipukul oleh anak buah Kuro hingga pingsan. Lalu mereka membuang mayat Mary dan tubuh Zoro ke sebuah sumur. Namun Usopp berhasil kabur, dan Kuro membiarkannya karena dia tahu tidak akan ada yang percaya pada perkataan Usopp jika ia berkata ada bajak laut di desanya. Lalu benar saja, saat Usopp memberitahu semua warga di sana, tidak ada yang percaya padanya. Lalu Usopp menangis dan terduduk di tanah sambil mengatakan, bajak laut sungguh datang, kenapa tidak ada yang percaya? Namun di saat itu juga, Koby dan anggota marinir datang kepadanya sambil mengatakan kalau ia percaya pada Usopp. Terima kasih telah menemani kami dalam kisah seru ini. Semoga kamu menikmati alur cerita yang telah kami sajikan ya. Jika kamu ingin terus mendukung dan mengikuti perkembangan kisah selanjutnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tetap terhubung dengan kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you and goodbye.